Sebuah film horor yang berasal dari Malaysia berjudul Sumpahan Syaitan tahun 2023 akan menceritakan satu keluarga yang harus bela-belain kabur dari seorang rentiner akibat uang pinjamannya telah ditipu oleh teman bisnisnya, sehingga sahabat dekatnya bernama Malik pun menyuruh satu keluarga tersebut untuk mengambil alih hotelnya di luar kota tanpa sadar jika di hotel ini ada hantunya. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke, inilah ceritanya. Let's go. Berlatar di sebuah hotel, kisah akan berfokus pada seorang pria mapan, kita panggil saja si Malik. Ini orangnya. Malik mengaku jika kedatangannya di sini ingin membeli hotel tersebut yang kebetulan Pak Anton sendiri menawarkan dengan harga standar atau tidak mahal-mahal banget, karena alasannya Pak Anton di sini ingin membuat bisnis baru. Tetapi memang saya ada rasa. Kalau kau beli, kau mati. Kau beli, kau. Dia selalu tidur dekat sini. tepat di sebuah perusahaan, kita pun akan melihat dua pria yang bekerja sama untuk membangun bisnis besar. Ada Sam dan Hendra. Meskipun dalam proses, Sam sendiri begitu percaya kalau Hendra bisa membantunya dalam keadaan ini supaya bisnisnya ini berkembang dan terkenal. Sam harus membutuhkan modal agar bisnisnya berjalan dengan lancar. Sorry guys, agak belibet gitu. Pasal duit lah. Alhasil Sam pun menghampiri salah satu teman dekatnya yang ternyata adalah Malik sendiri, di mana Sam langsung mengungkapkan bahwa tujuan ia datang kemari ingin meminta bantuan dengan menyuruh Malik meminjamkan uang kepadanya sejumlah 3 juta, bukannya tidak mau bantu. Malik mengatakan kalau semua uangnya sudah ia habiskan buat membeli hotel dari Pak Anton tadi. Siapa tolong aku akan jadi. Di tengah kesusahan mau pinjam ke siapa lagi, partner si Malik bernama Jesse ini pun turun bicara kalau ia tahu betul si Sam harus mau pinjam ke siapa, yaitu ke salah satu orang yang sudah lama Jesse kenal. Bahkan Jesse tak sempat memberitahu terlebih dahulu jika hutang di orang ini harus bayar tepat waktu, dan kalau tidak nyawa Sam akan jadi taruhannya. Aku ada bini, Bengku. Bagi aku sikit masa lagi, Bengku. Dia bernama Pak Herman, salah satu rentenir terkejam di Malaysia. Tepat ketika Jesse dan Sam sampai di sana, beliau langsung memberikan selembar dokumen buat si Sam mentandatangani surat perjanjian untuk menjadi bukti kalau Sam sendiri harus membayar hutangnya di waktu yang sudah dijanjikan. Di keesokan paginya setelah uang 3 juta kemarin saya memberikannya kepada Hendra buat menjalankan bisnis, Hendra malah nggak datang di acara yang memang acara tersebut Hendra bersama Sam mengadakannya. Namun tanpa mereka semua sadari, Hendra ternyata sudah pergi kabur entah kemana, lebih tepatnya sudah menipu Sam beserta istri dan anaknya. Orang dah ramai. Nak buat macam mana? Orang ramai datang ni. Amboy, sedapnya mulut. Melihat penyesalan Sam, Malik sebagai teman dekatnya pun menyuruh Sam bersama istri dan satu anak perempuannya buat bersembunyi sementara waktu di pelosok kota. Bahkan menyuruh Sam mengambil alih hotel yang ia beli kemarin kepada Pak Anton, sedangkan dirinya akan nyusul setelah meetingnya di London selesai. This is what I'm gonna do. So kau pergi sana, sign semua dokumen, guna nama kau. Sesuai permintaan Malik, Sam dan istrinya pun langsung tiba di sana, di mana mereka berdua dibuat kagum saat melihat karyawan hotel tersebut menyambut kedatangan Sam dengan istrinya. Penuh dengan kebahagiaan, mereka semua memanggil Sam sebagai bos baru mereka. Glades, macam-macam lagi tuan. Semua maaf tuan, bantu saya memang begitu bukan saya. Satu hari kemudian, Sam pun dihampiri oleh karyawan perempuan langsung di ruangannya buat memberitahu kalau dari semalam keran air tidak bisa menyala. Sebagai bos baru, Sam pun menyuruh karyawannya agar mengantar dirinya di saluran air. Namun ketika Sam sampai di sana dan sempat mengecek menggunakan tangannya, tetapi
Iya, entah tangan apa tadi, Sam yang kaget pun akhirnya terjatuh dan mengalami sedikit retakan di bagian punggungnya. Tak hanya itu, dokter juga mengatakan kalau untuk saat ini Sam tidak bisa banyak gerak atau melakukan begituan dengan istrinya. Meskipun berat, Sam harus menerima apapun keputusan dari dokter tersebut. Sekarang ni kita pergi berubat. Di malam harinya ada salah satu karyawan hotel pria yang pada jam 12 malam sudah berjanji sama si penyewa kamar buat membawa segelas kopi sampai-sampai Sam terganggu dibuatnya. Sebagai karyawan hotel, pria bernama Agu ini pun harus melanjutkan tugasnya. Tetapi tiba-tiba Cik, iya, Agu pun terkejut saat melihat si penyewa kamar tiba-tiba tergeletak di kasur yang setelah dicek, orang itu ternyata sudah tewas meninggal dunia. Entah apa penyebabnya, Sam pun alih-alih cepat menelpon si Malik dan memberitahu apa yang sedang terjadi, di mana Malik menyuruh Sam beserta karyawan hotelnya agar kubur saja mayat itu di belakang hotel, karena kalau harus memberitahu polisi, masalahnya akan lebih panjang. tak macam ini. Apa pula aku? Mak ke? Ha? Ingat kerja main-main Di malam kedua, tiba-tiba lampu di hotel itu pun seketika mati total, di mana Agu yang sempat mencari lilin pun tak menyangka saat melihat satu keluarga tewas dalam satu kamar. Mengetahui semua itu, Agu pun langsung memberitahu semua temannya, sekaligus si Sam bosnya sendiri. Tak tahu nak buat macam mana lagi. Macam Tak apa, tak apa. Yang ni pun mati macam. Di pagi harinya, Sam pun menelpon si Malik agar menyuruh cepat datang sekarang juga. Namun yang karena meetingnya masih banyak, ia mengatakan jika ia akan tiba dalam waktu 2 hari lagi di sana. Sehingga dari situlah Sam bersama istrinya pun mengumpulkan semua karyawan hotel guna menyuruh mereka berjanji untuk tutup mulut dengan apa yang sedang terjadi. Tetapi Rahsia? Rahsia apa? iya, di tengah saling janji dan sumpah-sumpahan, tiba-tiba datanglah anggota polisi yang sebelumnya anggota polisi ini sering mendengar kabar kalau di hotel ini banyak sekali penyewa hilang. Tanpa basa-basi, satu polisi pun menanyakan rahasia apa yang mereka sembunyikan selama ini. Dan benar saja, Agu pun salah ngomong. Jika di belakang hotel ini memang ada rahasia, mendengar itu semua, si polisi pun langsung melihatnya. Ada ulas pak. Besar. Iya, si polisi pun menemukan 3 kuburan di bawah. Yang hal tersebut mereka semua pun mencoba mengalihkan pembicaraan kalau itu bukan kuburan, melainkan di dalamnya mereka tanam kacang tanah. Sedangkan di luar, Malik dan istrinya Sam pun disuruh satu anggota polisi lainnya agar masuk sekarang juga. Karena di dalam semua anggotanya telah menggali 3 kuburan tadi dan hasilnya kosong. Lebih tepatnya, tidak ada yang mencurigakan. Setelah polisi pergi, Malik pun memarahi si Sam soal mayat yang mereka kubur selama ini ternyata kosong. Entahlah mayat itu hilang kemana. Di mana di situ tiba-tiba muncul seorang pria yang mengaku kalau dirinya adalah manajer di hotel ini dulu. Cerita demi cerita, ia juga menjelaskan bahwa bosnya dulu adalah orang baik yang berasal dari Cina. Namun pada suatu malam, ia tak sengaja melihat seorang perempuan cantik dan menyuruh dirinya menggali emas yang beberapa tahun lalu neneknya telah menguburkannya. Tapi setelah digali, ternyata itu bukan emas, melainkan ia sudah membebaskan iblis yang sekian lama terkurung. Kesimpulannya, bisa jadi kematian semua penyewa kamar hotel selama ini ada kaitannya dengan iblis yang baru saja dibicarakan oleh pria barusan. Merasa yakin jika ini ulah syaitan, Sam dan Malik pun membuat keputusan untuk memanggil salah satu dukun dari Malaysia dan berharap syaitan dalam hotel tersebut pergi. Supaya syaitan. Apa kita buat? Apa kata kalau kita guna himat bermuh? Betul. Kau orang ni? Kau panggil himat. Berharap banyak kalau dukun ini bisa membantu. Dukun ini malah ketakutan yang hal tersebut dibuktikan ketika ia sendiri berkeliling di hotel itu dengan bertujuan menabur beberapa mantra di setiap sudut hotel. Namun apalah daya, dukun tersebut lebih memilih untuk kabur. Tetapi Penipu, abu bersama. Aduh. Kau teruskanlah buat benda ni. Aku minta maaf.
Iya, setelah kepergian dukun itu, istrinya Sam pun tiba-tiba mengalami kesurupan, di mana kesurupan itu si hantu menegaskan kepada mereka semua jangan pernah pergi dari hotel ini, kalau tidak mereka semua akan mati. Melihat suasana hotelnya tidak baik-baik saja, Malik pun menghampiri Pak Anton tepat di kantornya, sempat memberikan perhitungan soal hotel yang Pak Anton jual. Malik malah berubah pikiran ketika Pak Anton sendiri mengatakan kalau dirinya ada salah satu dukun yang terkenal di Malaysia dan ia sangat yakin jika dukun ini bisa membantunya. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika dukun itu sudah datang, ia pun melakukan sebuah ritual pendeteksi hantu. Meskipun si dukun tidak dapat melihatnya langsung, ia mengatakan kepada mereka semua jika di hotel ini benar-benar ada penunggunya. Bahkan si dukun tak lupa menjelaskan bahwa nanti ada bulan purnama tepatnya pada jam 12 malam, pemilik pertama hotel ini harus menyerahkan dirinya kepada sosok itu, dan kalaupun si Sam berani melarikan diri, semua yang ada di tempat tersebut akan menjadi sasarannya. Itu. Kau pergilah dari sini. Di tengah kepanikan, tiba-tiba datanglah Pak Herman yang mengaku jika alasan ia datang kemari ingin menagih hutangnya kepada si Sam soal nggak ada uang. Pak Herman sendiri mengatakan hutangnya kemarin bisa digantikan dengan sesuatu yang bisa menghasilkan uang, di mana Pak Herman langsung mengambil alih hotel tersebut yang kebetulan pemiliknya masih di tangan si Sam sendiri, sempat memberikan peringatan kalau hotel ini banyak hantunya. Pak Herman masih saja keras kepala ingin menguasai hotel ini dan menganggap dirinya yang paling berani. Tepat saat si Malik menyuruh si Sam ikuti saja arahan darinya, Pak Herman pun langsung menyuruh mereka untuk pergi sekarang juga. Tetapi inilah yang terjadi. Hantu butuh kencing dengan aku kau. Jangan sama ini berlaku. Dan setelah Pak Herman tewas, film pun sudah berakhir. Itulah kisah dan ceritanya guys. Bagaimana sih dengan ceritanya? Semoga film ini membuat kalian terhibur. Dan kalaupun ada pembahasan Oji yang kurang jelas, tolong di komen di bawah. Oke, tidak lupa pula Oji berterima kasih kepada kalian semua yang sudah nonton video ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe videonya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa Oji sampaikan pada video kali ini. Saya, Oji Serepet, mau cabut dulu. Bye-bye.